Assalamualaikum kawan inspirasi. Apa kabarnya? Semoga kita selalu diberikan keberkahan di tiap langkah kita. Saat Hari Raya Idul Fitri, suasana penuh kebahagiaan. Warga berkunjung, saling bermaafan, dan menikmati hidangan lezat. Tapi tiba-tiba pintu rumah Abu Nawas diketuk keras. Seorang pria datang dengan wajah serius. Ia datang bukan untuk bersilaturahmi, tapi untuk menagih hutang. Abu Nawas menyambutnya dengan tersenyum santai sambil menatap pria itu, namun si penagih hutang itu malah kebingungan dengan jawaban Abu Nawas. Apa jawaban Abu Nawas? Kenapa si penagih utang malah kebingungan? Mari kita simak kisah lengkapnya. Hari Raya Idul Fitri tiba. Suasana penuh kebahagiaan terasa di mana-mana. Anak-anak berlarian dengan baju baru, para ibu menyiapkan hidangan lezat, dan orang-orang saling berkunjung untuk bersilaturahmi. Di rumah sederhana Abu Nawas, ia duduk santai menikmati secangkir teh hangat. Namun, kebahagiaan itu tiba-tiba terusik ketika terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Abu Nawas pun mengerutkan kening. Siapa yang datang pagi-pagi begini di hari raya? Dengan sedikit rasa penasaran, ia lalu membuka pintu. Di depan rumahnya berdiri seorang pedagang tua dengan wajah penuh semangat. Assalamualaikum Abu Nawas, ucap pedagang tua sesaat setelah pintu terbuka. Waalaikumsalam, sahabatku. Apa gerangan yang membawamu ke sini di hari yang fitri ini? Jawab Abu Nawas masih penasaran. Pedagang itu tersenyum lebar, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Abu Nawas waspada. Tentu saja, aku datang untuk bersilaturahmi, sekaligus menagih hutang. Jawab pedagang tua dengan semangat. Astagfirullah, aku lupa kalau punya hutang sama dia, ucap Abu Nawas dalam hati. Namun, sebagai seorang yang cerdik, Abu Nawas tidak panik. Ia tetap tersenyum ramah. Pedagang tersenyum puas dengan pengakuan Abu Nawas. Nah, kalau begitu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melunasinya, desak si pedagang tua. Abu Nawas berpikir cepat. Ia memang belum memiliki cukup uang untuk membayar utangnya. Jadi, ia harus mencari cara agar bisa menunda pembayaran tanpa membuat si pedagang marah. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada bijak, "Wahai sahabatku, apakah kau yakin ini waktu yang tepat untuk menagih utang?" Dalih Abu Nawas untuk mengecoh. Si pedagang mengerutkan kening. "Maksudmu?" tanyanya heran. Begini, hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri, hari yang penuh berkah, penuh kebahagiaan, dan penuh ampunan. Hari di mana kita dianjurkan untuk saling memaafkan dan melupakan kesalahan. Lanjut Abu Nawas. Si pedagang mulai terlihat ragu. Ya, itu benar. Tapi apa hubungannya dengan utangmu? Tanya si pedagang tua mulai tidak sabar. Sahabatku, hutang adalah beban duniawi. Di hari yang suci ini, sebaiknya kita tidak membicarakan urusan duniawi yang bisa merusak kebahagiaan kita. Bukankah lebih baik kita menikmati hari raya dengan damai dan penuh sukacita? Lanjut Abu Nawas memberikan alasan. Si pedagang menghela napas. Masuk akal juga. Tapi tetap saja, aku butuh uangku kembali. Ucap si pedagang tua sedikit frustasi. Tentu, aku tidak akan lari dari tanggung jawabku. Besok, datanglah lagi ke rumahku. Aku berjanji akan menyelesaikan semuanya. Jawab Abu Nawas meyakinkan. Si pedagang menatap Abu Nawas curiga, tapi akhirnya ia mengangguk. Baiklah, aku akan kembali besok. Tapi ingat, jangan coba-coba menghindar. Ucap si pedagang tua dengan sedikit semangat.
Sungguh, sahabatku, aku tidak akan lari darimu. Hari ini, marilah kita rayakan Idul Fitri dengan penuh kegembiraan. Pedagang itu pun akhirnya setuju. Ia duduk bersama Abu Nawas, menikmati hidangan lebaran dan berbincang-bincang. Tapi dalam hati, ia sudah bersiap untuk kembali besok dan memastikan Abu Nawas benar-benar menepati janjinya. Namun, apakah Abu Nawas benar-benar akan membayar hutangnya esok hari? Keesokan harinya, matahari sudah tinggi saat si pedagang bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tampak semangat, berharap hari ini uangnya akan dibayar lunas. Sesampainya di depan rumah, ia mengetuk pintu dengan penuh keyakinan. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Si pedagang mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Terdengar suara lemah dari dalam rumah. Siapa itu? Jawab Abu Nawas lesu. Aku, Abu Nawas. Aku datang untuk menagih hutang, seperti yang kau janjikan kemarin, sahut pedagang tua dari luar pintu. Pintu terbuka perlahan dan muncullah Abu Nawas dengan wajah pucat. Ia mengenakan selimut tebal meskipun cuaca cukup panas. Ah, sahabatku. Maaf, aku baru bisa membuka pintu. Aku sedang tidak enak badan. Jawab Abu Nawas masih dengan nada yang lesu. Si pedagang mengerutkan kening. Tidak enak badan, tapi kemarin kau terlihat sangat sehat. Cecar pedagang tua sedikit tidak yakin. Ya, aku juga heran. Mungkin karena terlalu bahagia merayakan Idul Fitri kemarin. Seperti yang kau tahu, kebahagiaan yang berlebihan bisa membuat seseorang jatuh sakit. Jawab Abu Nawas meyakinkan. Si pedagang menatapnya curiga. Jangan coba-coba mengelak Abu Nawas. Kau sudah berjanji akan membayarku hari ini. Ucap si pedagang tua masih dengan curiga. Abu Nawas pura-pura batuk lemah dan menepuk dadanya. Aku tidak bermaksud menghindari utangku, sahabatku. Tapi apakah kau tega meminta pembayaran dari orang yang sedang sakit? Tanya Abu Nawas diselingi dengan sedikit batuk dan sambil menepuk-nepuk dadanya. Si pedagang mulai ragu. Aku tidak ingin terlihat seperti orang yang kejam, tapi kau sendiri yang berjanji akan membayarnya hari ini. Benar-benar, aku memang berjanji. Tapi Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang yang sedang dalam kesulitan. Jika kau memberiku waktu 1 hari lagi, aku pasti akan membayarmu besok. Ucap Abu Nawas dengan wajah sedikit memohon. Si pedagang terdiam, berpikir sejenak. 1 hari lagi katamu? Tanya pedagang tua itu. Ya, hanya 1 hari. Insya Allah. Besok aku sudah sehat dan siap membayarmu dengan penuh tanggung jawab. Jawab Abu Nawas dengan anggukan lemah. Si pedagang menghela nafas panjang. Baiklah, aku akan memberimu waktu 1 hari lagi. Tapi besok, aku tidak mau alasan lagi. Jika kau tidak membayarku, aku akan melaporkanmu ke hakim. Ucap pedagang tua dengan sedikit mengancam. Sungguh, aku sangat menghargai kebaikan hatimu. Percayalah, besok semua akan terselesaikan. Jawab Abu Nawas disertai senyum. Si pedagang akhirnya pergi meskipun masih merasa ragu. Abu Nawas menutup pintu lalu duduk santai. Ia tahu besok ia harus menghadapi si pedagang lagi. Tapi apakah ia benar-benar akan membayar hutangnya? Atau ada akal lain yang sudah ia siapkan? Keesokan harinya, sejak pagi buta, si pedagang sudah bersiap-siap. Hari ini ia bertekad untuk mendapatkan kembali uangnya. Hari ini aku tidak akan tertipu lagi oleh alasan Abu Nawas. Kalau perlu, aku akan membawanya ke hakim. Ucap pedagang tua dalam hati. Dengan langkah cepat, ia menuju rumah Abu Nawas dan mengetuk pintu dengan keras. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Abu Nawas, aku tahu kau ada di dalam. Jangan berpura-pura tidur, teriaknya. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka perlahan dan Abu Nawas muncul dengan senyum lebar. Kali ini ia tampak segar bugar, tidak seperti kemarin yang pura-pura sakit. Assalamualaikum sahabatku, senang sekali melihatmu hari ini.
ucap Abu Nawas dengan senyum yang sangat lebar. Si pedagang menatap Abu Nawas dengan bersedekap dada. Jangan buang-buang waktu Abu Nawas. Aku datang untuk mengambil uangku. Kau sudah janji dan hari ini tidak ada alasan lagi. Ucap pedagang tua dengan tak sabar. Abu Nawas mengangguk pelan. Tentu. Tapi sebelum aku membayarmu, ada satu pertanyaan yang harus kau jawab dulu. Jawab Abu Nawas serta memberikan teka-teki. Si pedagang mengerutkan kening. Pertanyaan? Aku datang bukan untuk menjawab teka-teki, aku datang untuk mengambil uangku. Jawab pedagang tua dengan sedikit rasa kesal. Tenanglah sahabatku, ini pertanyaan sederhana, jawab saja dengan jujur. Ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Si pedagang menghela napas. Baiklah, cepat katakan pertanyaanmu. Ucap pedagang tua dengan pasrah. Apakah Idul Fitri sudah berlalu? Tanya Abu Nawas. Si pedagang terkejut dengan pertanyaan itu. Tentu saja, ini sudah hari ketiga setelah Idul Fitri. Jawab pedagang tua dengan malas. Abu Nawas mengangguk dan tersenyum lebih lebar. Syukurlah. Karena aku pernah mendengar seorang ulama berkata bahwa di hari raya Idul Fitri, dosa-dosa diampuni dan kesalahan dihapus. Dan karena utang adalah kesalahanku, bukankah itu juga dihapus? Ucap Abu Nawas dengan mengangkat sebelah alisnya. Si pedagang melongo. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa ia baru saja dipermainkan oleh Abu Nawas. Apa? Jangan main-main Abu Nawas. Utang itu bukan dosa yang bisa dihapus di hari raya. Ucap pedagang dengan marah. Abu Nawas tertawa. Tenang sahabatku, aku hanya bercanda. Ucap Abu Nawas menenangkan. Si pedagang masih terengah-engah karena marah. Bercanda? Aku hampir terkena serangan jantung karena leluconmu. Ucap si pedagang tua yang sedang meredam amarahnya. Abu Nawas tertawa lagi, lalu ia masuk ke dalam rumah dan kembali dengan sebuah kantong uang. Ini uangmu. Lunas sudah hutangku padamu. Ucap Abu Nawas seraya memberikan kantong uang itu. Si pedagang menatap kantong itu dengan tak percaya. Kau benar-benar membayarnya? Ucap pedagang tua tidak percaya. Tentu saja, aku memang suka bercanda, tapi aku tidak akan lari dari janji. Jawab Abu Nawas dengan senyum. Si pedagang mengambil kantong uang itu dan memeriksanya. Setelah memastikan jumlahnya benar, ia menggeleng-gelengkan kepala. Astaga, Abu Nawas, aku harus mengakui, kau memang orang paling licik yang pernah kutemui. Tapi setidaknya, kau masih punya hati untuk menepati janji. Ucap pedagang tua. Abu Nawas tersenyum sambil menepuk bahu si pedagang. Sahabatku, hidup ini perlu sedikit kelucuan agar tidak terlalu tegang. Tapi ingat, aku mungkin pintar mengelak, tapi aku bukan orang yang lupa kewajiban. Ucap Abu Nawas. Si pedagang akhirnya tertawa juga. Baiklah, aku akan menganggap ini pengalaman berharga. Tapi lain kali, kalau kau berhutang lagi padaku, aku akan menagihnya lebih cepat. Ucap pedagang tua itu dengan sedikit candaan. Abu Nawas tertawa. Insya Allah, aku akan berusaha tidak berhutang lagi, setidaknya untuk sementara waktu. Ucap Abu Nawas meyakinkan. Akhirnya, si pedagang pulang dengan hati lega, sementara Abu Nawas kembali menikmati hari-hari setelah Idul Fitri dengan tenang. Tunggu kisah Abu Nawas lainnya yang tidak kalah menarik. Maaf jika terdapat salah kata. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.